Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Akbar 19 YNC. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara download dan install Open Journal System. Nah, buat teman-teman yang mungkin akademisi ya, maksudnya dari bidang-bidang pendidikan kampus, pasti semuanya pada tahu pastinya tentang jurnal ini. Nah, Open Journal System itu adalah aplikasi perangkat lunak sumber terbuka untuk atau open source untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah secara daring dengan penelahan sejawat yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP). Nah, jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendownload Open Journal System ini dan bagaimana cara menginstalnya di localhost atau di htdoc ya, di localhost. Nah, dia juga bisa kita install langsung di online, tapi di sini saya installnya di server lokal dulu di laptop saya di localhost. Oke guys. Nah, untuk langkah pertamanya sebelum kita mulai video ini, seperti biasa jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Nah, langsung aja kita pertama kali kita download dulu. Download OJS. Nah, ini udah ada ya. Kalau versi terbarunya versi 3. Nah, beberapa kampus masih menggunakan versi 2, saya lihat ya. Dari yang saya lihat ada beberapa kampus ya. Contohnya kampus saya sendiri masih menggunakan OJS versi 2 ya. Sedangkan di sini Open Journal System itu sudah menggunakan versi 3, sudah update ya. Nah, ini dia versi 3.304. Nah, buat kalian yang mau coba langsung aja klik download di OJS Open Journal System. Nah, ini ada PKP Public Knowledge Project, kemudian nanti di sini langsung aja download OJS. Ketik aja di Google download OJS. Nah, di sini kalian download yang terbaru ya, yang rilis terbaru. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke proses downloadnya. Kalau udah klik langsung ke download. Nah, di sini saya kebetulan sudah ada ya. Yang sudah saya download nih, ada nih yang 3304. Nah, kalau sudah di-download langsung diekstrak saja ya. Langsung diekstrak saja, ekstrak here. Ya, kita tunggu ekstraknya sampai selesai. Oke guys, kalau sudah diekstrak, di sini sudah ada nih foldernya. Di dalamnya ini ada folder-folder seperti API, cache, class, control, dbscript, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini merupakan source dari si Open Journal Systemnya yang versi 3304 ya. Nah, langsung aja kita copy atau kita cut saja. Langsung aja di cut. Kemudian pindahkan ke server lokalnya. Kalau saya di sini taruhnya di C, di folder exam, kemudian cari nama foldernya htdoc dan paste dia ke sini, paste kemari ya. Kita tunggu proses pastenya selesai. Oke, sudah selesai proses pemindahannya ke htdoc. Jadi sini sudah ada OJS 3304. Kita ganti aja namanya jadi OJS ya. Nah, OJS. Kemudian ini setelah ini ngapain? Nah, langsung aja karena dia sudah kita pindahkan ke htdoc. Jadi untuk tahap selanjutnya itu kita tinggal mengaktifkan C sampai P kontrolnya ya. Jadi langsung aja buka sampai P kontrol panelnya.
kemudian aktifkan si Apache dan MySQL. Nah, di sini saya sudah aktif Apache dan MySQL-nya. Nah, kalau sudah diaktifkan, langsung aja kita ke langsung aja kita jalankan dia di browser ya. Ketik server lokernya localhost /OJS. Nah, kita panggil folder OJS tadi yang sudah kita pindahkan ke htdoc. Nah, kemudian di sini dia akan menampilkan tampilan halaman awalnya untuk proses registrasi dan pembuatan akun. Nah, di sini OJS installation. If you are upgrading an existing installation of OJS, click here to process. Nah, ini adalah OJS versi 3.304 menggunakan PHP recommended system requirement ya. Rekomendasi sistem requirementnya itu PHP 7.30 ya. Nah, sedangkan saya sini menggunakan PHP 74 ya. MySQL 4.1 or PostgreSQL 915, Apache 132 or lebih dari sama dengan 20x or Microsoft IIS 6. Nah, operating sistemnya bisa Linux, BSD, Solaris, Mac OS X dan Windows. Nah, langsung aja nih kita mulai pembuatan username-nya. Username-nya di sini saya buat ad bar ya. Passwordnya bebas, kalian mau buat apa. Oke. Kemudian emailnya ya, kalian terterakan email kalian. Kemudian, nah di sini primary lokal ini pilih yang English atau kalian bisa pilih sesuai dengan daerah kalian. Kemudian ini additional locales. Jadi saya sarankan untuk milih semua ya. Jadi nanti biar gampang kita bisa ubah-ubah atau orang lain yang kunjung nanti bisa pilih bahasa apa yang diinginkan. Nah, ini di checklist semuanya. Oke. Kalau sudah, langsung aja nih client karakter setnya Unicode UTF-8 ya, bawaan aja. Kemudian connection karakter setnya juga Unicode UTF-8. Nah, file setting directory ini nanti kita folder-foldernya, file-filenya kita mau letakin di mana. Nah, ini kita tentukan. Di sini saya tentukannya itu langsung di exampp kemudian /OJS files. Nah, karena ini kebetulan belum ada filenya, kita harus buat dulu guys. Nah, kita buat dulu filenya itu di C, kemudian di exampp, kemudian di sini kita buat aja satu folder ya. Kita buat aja foldernya namanya OJS, kemudian dalamnya ada folder files. Oke, kalau sudah kita balik lagi kemari. Nah, di sini enter full path name or existing directory where upload file are to be kept. This directory should not be directly web accessible. Please ensure that this dictionary exists and is readable prior to installation. Nah, Windows path name should use forward slashes. Nah, kita udah buat tadi sampai p kemudian OJS file ya. Jadi nanti filenya itu ada di sampai p di OJS.
Nah, langsung aja kita masuk ke pembuatan database-nya nih guys. Nah, database-nya, untuk database ini saya menggunakan MySQLi ya, karena udah versi 7 ke atas ya. Kemudian localhost. Oke, kemudian OJS username-nya di database saya masih menggunakan bawaan username. Jadi kita buatnya root ya. Kemudian passwordnya kosong. Kalau kalian sudah buat username database kalian, tentukan nama username-nya apa, kemudian kalau ada passwordnya buat passwordnya. Karena di sini saya kosong passwordnya, jadi saya kosongkan. Nah, kemudian gimana cara buat database-nya? Di sini saya buatnya OJS. Nah, karena di database-nya di PHP map-nya kita belum buat database-nya, jadi kita buat dulu database-nya sesuai dengan nama yang di sini. Ketik aja localhost ya. Kemudian phpMyAdmin ya. Kemudian di sini kita buat nama database-nya tadi. Saya buat aja OJS ya. Oke, database sudah tercreate. Nah, kemudian ini juga sesuaikan dengan yang ada di phpMyAdmin tadi. Nah, ini kita buat OJS.localhost supaya dia sinkron. Kemudian langsung aja kita cek lagi sebelum kita install, kira-kira sudah benar atau tidak apa yang kita buat tadi. Dan kalau bisa passwordnya ini jangan lupa disimpan. Oke, sudah. Ini filenya di some OJS file. Oke, kalau kalian mau pindahin langsung aja si OJS file juga boleh, bebas ya, untuk direktorinya bebas. Kemudian langsung aja kita install. Nah, sambil menunggu penginstalan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen di bawah ini, komen di bawah video ini, kemudian juga jangan lupa subscribe video ini guys. Nah, untuk proses-proses selanjutnya akan kita jelaskan di video selanjutnya, tapi kita tunggu penginstalannya dulu guys ya. Okay guys, installation of OJS has completed successfully. To begin using the system, login with username and password entered on the previous page. Nah, kita sudah berhasil, instalasinya sudah berhasil. Kemudian di sini diminta untuk login ke sistem ya, dengan username dan password yang sudah kita buat tadi. Langsung aja. Nah, ini ada tampilan halaman loginnya guys ya. Kemudian kita masukkan username-nya tadi dan passwordnya yang kita buat tadi. Oke, login. Nah, bedanya dengan tampilan Open Journal System lama, kalau Open Journal System lama itu tampilannya masih jadul guys ya, masih agak tertinggal tampilannya. Itu UI UX-nya masih sedikit kotak-kotak, dalam artian ini saya kasih nampak gambarnya, Open Journal System. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, perbedaannya itu kalau OJS lama itu dia tampilannya lebih kurang seperti ini guys ya. Nah, ini saya buka open image in new tab. Nah, ini tampilan Open Journal System yang versi lama, jadi agak formnya agak kotak-kotak gitu guys ya, agak ketinggalan, tidak ada bootstrap kalau kita bilang ya. Tapi di Open Journal System baru ini tampilannya lebih bagus. Nah, tampilannya sudah seperti WordPress, kalau sudah seperti WordPress tampilannya guys ya. Nah, langsung aja nih udah tampil. Kemudian di sini sudah ada, kita pakai bahasa Inggris ya. Nah, karena kita cek language-nya semua tadi, jadi kita bisa pilih bahasa apa yang kita mau. Bisa bahasa Indonesia ya kan, bisa bahasa Inggris. Oke, langsung aja. Kalau sudah selesai udah gampang nih guys, kita tinggal buat jurnal apa yang kita mau. Nah, ini adalah kan Open Journal System, jadi kita bisa buat jurnal yang kita inginkan.
Nah, kemudian bagaimana dengan database yang sudah kita buat tadi? Di sini sudah, tadi awalnya kita buat database kan masih kosong nih, OJS. Nah, sekarang dia sudah ada isinya, teman-teman. Jadi di sini yang awalnya kosong sekarang sudah mulai pada proses penginstalan tadi, dia sudah membuat tabel-tabel yang akan dibutuhkan di Open Journal Systemnya. Ini semua adalah tabel-tabel yang ada pada Open Journal System yang telah terinstall ke dalam database-nya. Nah, ini semua ya. Jadi kalau kita mau buat Open Journal System ini sendiri juga bisa, tapi karena Public Knowledge Project sudah membuatnya, jadi kita memanfaatkan apa yang mereka telah buat aja gitu. Oke, nah kemudian bagaimana dengan directory patch yang sudah kita buat tadi? Kita cek aja kira-kira ada nggak dia di sini ya. Jadi kan di OJS file. Nah, ini sudah ada ya guys. Nah, ini adalah folder-folder yang telah terinstall di patch yang kita buat tadi. Dan ini adalah database-nya guys ya. Untuk video selanjutnya cara membuat page jurnal atau halaman jurnalnya kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita hanya membahas proses download Open Journal System dan cara penginstalannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi klik tombol like, komen di video ini, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.